Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1391, Suara dalam Kegelapan. Di makam Samsara, Ye Chen juga telah memberikan 3 budak emas 100 atau lebih artefak tingkat Raja Surgawi untuk menyatu ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak dapat lagi menampung artefak tingkat kekacauan primordial, jadi mereka memutuskan untuk menampung artefak tingkat Raja Surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur mereka. Adapun Lan Suiwei, dia untuk sementara membantu Ye Chen menempa boneka pelindung, yang sekarang jumlahnya sangat banyak. Setengah hari berlalu, dan ketika kapal terbang kembali ke kota roh kuno, Ye Chen pergi mengasingkan diri. Dia ingin menyempurnakan dao besar Budanya. Pada saat yang sama, dia akan meningkatkan tingkat kultivasi penyempurnaan tubuhnya. Pada saat yang sama, berita tentang Ye Xitian yang seorang diri membantai para pengikut 100 sekte di reruntuhan sekte Buddha Emas menyebar seperti api. Pada saat yang sama, berita yang lebih mengejutkan menyebar, yaitu bahwa Ye Xitian telah membunuh puluhan tetua alam Raja Surgawi dari 100 sekte. Segera, berita itu diketahui di seluruh tanah semesta. Di kota roh surgawi, penguasa kota roh surgawi tentu saja mendengar tentang ini juga. Pada saat ini, dia duduk di singgasana dengan lemah. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia telah membunuh begitu banyak jenius dan tetua alam Raja Surgawi. Apakah Ye Xitian benar-benar gila? Tanda seru. Apakah dia semacam iblis? Dia terlalu kejam. Dia memegang gulungan batu giok di tangannya dan bergumam dengan sedih. Kemudian, para tetua dari 100 sekte menanyainya, tetapi dia membunuh 30 hingga 40 orang sendirian. Dia kemudian meledakkan sejumlah besar artefak kelas Raja Surgawi, dan dengan bantuan 3 budak emas dari sekte Buddha Emas, dia memulai pembantaian. Lebih dari 120 tetua alam Raja Surgawi dari 100 sekte tewas. Sekarang, aku dalam masalah. Penguasa kota menatap seorang pemuda yang duduk di bawah dan berkata dengan wajah sedih, Dubai, aku benar-benar takut Ye Xitian akan datang dan membunuhku. Dia sekarang adalah seorang penjaga, dan dia lebih kuat dariku. Apakah kau tidak akan pergi ke wilayah ras jiwa bersamanya? Maukah kau membantuku berbicara dengannya? Bagaimana? Aku memiliki artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 5 dan 7. Artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 7 adalah hadiah dari keluarga, dan melambangkan posisiku, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Namun, terimalah artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 5. Penguasa kota mengeluarkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 5 dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Dia menghela nafas dan berkata, kau adalah putra penjaga Duyu dan mencapai alam semi surgawi tingkat 9 pada usia 19 tahun. Tetap saja, aku percaya artefak tingkat Raja Surgawi ini berharga. Gunakan itu untuk menerobos. Aku hanya berharap kau bisa meminta belas kasihan Ye Xitian atas namaku. Pria, dia segera memanggil sekelompok pelayan, tidak lama kemudian, para pelayan membawa beberapa peti harta karun yang berisi berbagai macam pil. Semuanya sangat berguna bagi para kultivator alam semi surgawi. Ada juga ribuan artefak abadi. Ini untuk Ye Xitian, kata penguasa kota dengan tergesa-gesa, saya hanya seorang penguasa kota. Penghasilan saya tidak banyak, dan tingkat kultivasi saya juga tidak tinggi. Selama bertahun-tahun, saya hanya berhasil mendapatkan 2 artefak tingkat Raja Surgawi. Saya telah memberikan satu kepada Anda, jadi saudara Dubai, tolong bantu saya. Penguasa kota dari kota roh surgawi sibuk mencoba menarik tali dan menawarkan harta karun kepada Ye Chen untuk menebus dosa-dosanya. Ye Chen bukan lagi Ye Chen di masa lalu. Dia sekarang adalah pelindung keluarga Beigong, dan telah membunuh banyak jenius dan tetua alam Raja Surgawi. Jika penguasa kota tidak berhasil meminta maaf kepada Ye Chen, dia sama saja sudah mati. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak panik? Pemuda bernama Dubai itu juga terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa penguasa kota dari kota roh surgawi akan begitu takut pada Ye Xitian. Apakah ini masih orang yang sama yang telah berteriak-teriak ingin membunuh Ye Xitian? Tampaknya penguasa kota itu sangat ingin tetap hidup. Kali ini, Ye Xitian dan aku akan menuju wilayah ras jiwa bersama-sama. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Dubai menerima barang-barang ini, karena artefak tingkat Raja Dewa tingkat 5 itu sangat penting baginya. Meskipun ayahnya adalah seorang wali, ayahnya tidak memiliki banyak artefak tingkat Raja Dewa. Saat ini,
Ia hanya memiliki 2 artefak Raja Dewa. Salah satunya diberikan kepadanya secara khusus oleh para tetua karena bakatnya yang luar biasa. Sekarang, karena penguasa kota Sky Spirit City memberinya yang lain sebagai hadiah, ia tentu saja tidak bisa menolaknya. Dubai duduk dan merenung. Perjalanan ini, aku harus bersikap bijaksana dalam pembicaraanku dengan Ye Xitian tentang ini. Aku tidak mampu membuat Ye Xitian marah, jadi aku harus memikirkan rencana yang sangat jitu. Pada saat yang sama, 9 kota lainnya menerima berita yang sama, yang membuat jutaan penduduk di sana tercengang. Seorang ahli alam semi surgawi tingkat keempat telah membunuh seorang tetua alam raja surgawi tingkat kelima, dan bahkan membantai lebih dari 100 tetua alam raja surgawi dengan bantuan para Buddha emas dari Sekte Buddha Emas. Malam itu juga, keluarga Beigong merilis peringkat terbaru. Pertama di daftar surga, Ye Chen. Tempat kedua di daftar surga digantikan oleh yang ke-98 di daftar surga. Tempat ketiga di daftar surga hanya dapat digantikan oleh yang asli ke-47 di daftar bumi. Ini karena para jenius lainnya di antaranya semuanya telah jatuh di tangan Ye Chen di reruntuhan Sekte Buddha Emas. Baik itu para jenius daftar surga atau daftar bumi, hampir semuanya telah musnah. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa kultivator yang tidak berpartisipasi dalam menjelajahi reruntuhan Sekte Buddha Emas, peringkat terbaru akan terlihat lebih buruk. Setelah para pemimpin sekte dan para tetua dari 100 sekte menerima berita tersebut, mereka semua muntah darah dan hampir pingsan. Para jenius paling menonjol di antara generasi murid baru-baru ini semuanya telah musnah. Tidak seorang pun yang tersisa. Bahkan para tetua dan wali yang bertanggung jawab untuk mengawal para murid jenius kali ini dianggap beruntung karena dapat kembali hidup-hidup. Jika tetua ke-8 tidak keluar untuk menghentikan perkelahian, tidak satu pun dari mereka mungkin akan selamat. 100 sekte benar-benar ingin membalas dendam, tetapi karena status Ye Xitian sebagai wali keluarga Beigong, mereka hanya dapat mencoba untuk merencanakan secara diam-diam. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah yang sangat gelap dan suram, 10 sangkar bergoyang di udara, rune kuno gelap mengalir di sekitarnya. Suara sedih seorang gadis muda terdengar samar-samar. Ye Chen, kakak, seorang gadis kecil membuka matanya dengan susah payah. Bibirnya hampir putih dan dia sangat lemah. Itu adalah suara paling keras yang bisa dia ucapkan saat ini, dan dia hanya bisa melakukannya dengan mengandalkan keinginannya yang kuat untuk hidup. Dia sangat mengantuk dan lelah. Setiap kali dia menutup matanya, kegelapan dan keputusasaan akan menelannya. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah pemuda dari kota sungai di Huaxia. Orang yang sama yang tidak takut pada siapapun, dan yang telah menjanjikan camilan yang tak terhitung jumlahnya dan berjanji untuk melindunginya atas nama saudara perempuannya. Ye Chen, kamu masih berutang 3 kotak camilan padaku, aku ingin hidup. Dalam kegelapan, suara-suaranya berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, hantu naga hitam melesat melintasi langit. Tiba-tiba merasakan sesuatu dan memasuki tubuh gadis yang membuat suara-suara itu. Kemudian, ia menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan dunia menjadi sunyi. Suaranya perlahan menghilang. Tiba-tiba, hantu naga hitam melesat di langit. Tiba-tiba merasakan sesuatu dan memasuki tubuh gadis yang membuat suara itu. Kemudian, menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan dunia menjadi sunyi, suaranya perlahan menghilang. Tiba-tiba, hantu naga hitam melesat di langit. Tiba-tiba merasakan sesuatu dan memasuki tubuh gadis yang membuat suara itu. Kemudian, menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan dunia menjadi sunyi. Bab 1392, memasuki wilayah ras jiwa. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Ye Chen, yang telah berkultivasi, membuka matanya. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Tubuhnya bergetar, dan aliran kekuatan nirvana meluap darinya. Kultivasi pemurnian tubuhnya telah maju ke tingkat ketiga. 4 dao besar muncul di belakangnya, 3 di antaranya berfokus pada serangan, dan 1 berfokus pada pertahanan. Dia juga telah menerobos ke alam semi surgawi tingkat kelima. Bukan karena kekuatannya telah meningkat, tetapi lebih karena dia telah menstabilkan fondasi kultivasinya. Ye Chen telah menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial untuk menerobos. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, dia akan langsung maju ke puncak alam semi surgawi tingkat ke-9 setelah menerobos. Namun, meskipun hanya menjadi kultivator alam semi surgawi tingkat kelima, Ye Chen dapat dengan mudah membunuh ahli alam raja surgawi tingkat ketiga atau keempat. Meski begitu,
Para ahli alam Raja Surgawi tingkat keempat dapat menembus pertahanan tubuh fisiknya, yang berarti bahwa tingkat kultivasi pemurnian tubuhnya masih agak rendah. Guru, semuanya ada di sini. Ayo pergi. Beigong Ziyu memimpin semua orang ke kapal terbang dan berangkat menuju wilayah ras jiwa. Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai, Ye Chen, Beigong Ziyu, dan dua orang lainnya berada di kapal terbang, yang dipiloti oleh Paman Zeng. Selama perjalanan, ketujuh orang itu berkultivasi, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka ke puncaknya. Segera, 4 hari berlalu, dan kapal terbang itu tiba di sebuah hutan. Dari jauh, orang bisa merasakan indera spiritual yang kuat menyelidiki orang-orang di kapal terbang itu. Wus, wus, kapal terbang itu mendarat. Begitu Beigong Ziyu dan yang lainnya turun, mereka melihat orang-orang dari ras jiwa menyambut mereka. Kalian terlambat, seorang lelaki tua dari ras jiwa berkata tanpa ekspresi. Dia mengenakan jubah biru muda. 9 pasukan lainnya telah tiba. Hanya orang-orang dari Istana Pedang Segudang dan keluarga naga surgawi yang tersisa. Tampaknya tetua ras jiwa ini agak tidak senang. Ye Chen mengabaikannya dan turun dari kapal terbang untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Dia menyadari bahwa tempat tinggal ras jiwa benar-benar berbeda dari manusia biasa. Beigong Ziyu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada tetua ras jiwa. Dia berkata, "Senior, upacara pengorbanan harus diadakan malam ini. Sekarang baru pagi, dan masih ada sekitar 10 jam lagi. Belum terlambat." Orang tua dari ras jiwa memeriksa token tersebut. Tatapan tajamnya menyapu Ye Chen dan 7 lainnya sebelum beralih ke Paman Zeng dan Paman Li. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke kediamanmu. Namun, karena kamu telah memasuki wilayah kami, jangan berkeliaran." Dia melirik Ye Chen dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya keluarga Beigong telah melemah selama bertahun-tahun. Kalau tidak, mengapa mereka mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang rendah untuk berpartisipasi? Jika semut seperti itu bisa berpartisipasi, itu akan mencoreng reputasi upacara pengorbanan ras jiwa. Sebagai tetua ras jiwa, lelaki tua itu juga merupakan ahli alam primordial chaos tingkat ketiga. Dia dapat dengan mudah mengetahui tingkat kultivasi Ye Chen, dan menggelengkan kepalanya. Apakah keluarga Beigong memperlakukan upacara pengorbanan ras jiwa sebagai lelucon? Siapa di antara orang-orang yang dikirim oleh keluarga dan sekte lain yang bukan ahli alam Raja Surgawi? Bahkan yang terlemah adalah alam semi surgawi tingkat 9 puncak. Bahkan ada jenius alam primordial chaos muda. Semua orang ada di sini untuk mendapatkan kesempatan mengalami terobosan besar setelah melahap sisa-sisa ingatan seorang ahli yang jatuh. Kehadiran bocah nakal ini di sini menodai martabat acara besar ini. Nona Beigong, tenda Anda ada di sana. Tetua ras jiwa memimpin kelompok itu ke dataran luas, di mana ada lusinan tenda megah di sekitar mereka. Warnanya abu-abu dan tampak seperti campuran bangunan dan tenda. Batu giok putih digunakan sebagai dinding dan pilar, dan bagian atasnya adalah sebuah tenda. Selain itu, tenda megah ini dapat menampung hingga 100 orang. Terasa sedikit kosong karena hanya 10 orang yang tinggal di dalamnya. Ye Chen melihat ke tenda-tenda megah lainnya. Ada banyak aura alam primordial chaos dan Divine King yang terpancar dari sana. Jelas, 9 kekuatan utama menghuni tenda-tenda itu. Nona Beigong, tolong berikan saya persediaan untuk kali ini. Tetua Sol Rache dengan terus terang meminta persediaan. Sol Rache memiliki 12 tempat, yang bahkan lebih tinggi dari kekuatan utama. Mereka juga sangat kuat. Leluhur tua Sol Rache bahkan dapat melawan ahli alam penciptaan tingkat ke-8 atau ke-9. Ini adalah sumber keyakinan mereka bahwa Sol Rache juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Mereka sama sekali tidak takut pada keluarga Beigong. Baiklah, tetua ke-12, harap tunggu sebentar. Persediaan kali ini sama seperti terakhir kali, kan? Beigong Ziyu mengambil cincin penyimpanan dari Paman Zeng dan memeriksanya sebelum menyerahkannya kepada tetua ke-12 Sol Rache. 5 artefak tingkat Raja Surgawi, 3 potong pasir emas Sungai Surgawi, 15 batang ramuan pemecah jiwa, dan 37 batang ramuan pengembalian jiwa. Ya, tetua ke-12 ras jiwa mengangguk dan mengambil barang-barang itu untuk dicicipi. Jumlahnya benar. Kemudian, dia berkata, kalian bisa tinggal di sini dan beristirahat dengan baik. Upacara pengorbanan akan diadakan tengah malam. Setelah memberikan instruksinya, tetua ke-12 klan jiwa pergi. Beigong Ziyu, Ye Chen, Paman Zeng,
dan yang lainnya semua memasuki tenda istana. Mereka duduk dan menyesuaikan kondisi mereka. 37 ramuan pengembalian jiwa. Seseorang dapat menyelamatkan seorang kultivator di bawah alam Raja Surgawi tingkat ke-7 dari kematian. Seseorang sebanding dengan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 5, gumam Ye Chen. Adapun ramuan pemecah jiwa, seseorang dapat membunuh ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah. Pasir emas sungai surgawi juga dapat digunakan untuk menempa artefak tingkat kekacauan purba. Sepertinya harga untuk berpartisipasi cukup mahal. Itu sangat berharga, tetapi itu sepadan. Bei Gongziyu menghela nafas dan berkata. Tatapannya menyapu Ye Chen, Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai, dan yang lainnya. Dia tersenyum. Jika kita beruntung dan salah satu dari kita melahap sisa ingatan seorang ahli yang kuat, mungkin orang itu dapat mencapai alam kekacauan purba tingkat ke-9, atau bahkan alam integrasi Dao, dalam semalam. Itu adalah pertaruhan yang layak diambil. Bei Gongziyu berkata, tentu saja. Beberapa kali terakhir keluarga Bei Gong kita datang, setidaknya ada beberapa orang yang melahap sisa ingatan para ahli. Misalnya, ketika tetua ke-8 bergabung dalam upacara pengorbanan, dia adalah ahli alam kekacauan purba tingkat ketiga. Setelah melahap sisa ingatan seorang ahli, dia maju ke alam kekacauan purba tingkat ke-9. Setelah 1000 tahun, dia menyatu dengan artefak tingkat integrasi Dao dan mencapai alam integrasi Dao. Dia sekarang adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kedua, dan salah satu pilar keluarga. Matanya yang cerah melirik Hua Tianfan, Ye Chen, Dubai, dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Guru, sepertinya jiwamu sangat kuat. Paling tidak lebih lemah dari ahli alam Raja Surgawi tingkat keempat. Kamu seharusnya memiliki peluang bagus untuk menangkap sisa-sisa ingatan para ahli ini. Petik 2 petik 2 petik 2. Bab 1393, Domain Energi dan Kekuatan Jiwa. Adapun Hua Tianfan dan Hua Difan, kalian berdua adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua, dan kekuatan jiwa kalian setara dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Itu tidak buruk. Dubai dan dua lainnya, kalian tidak harus menangkap sisa ingatan para ahli kali ini. Jika kalian mencoba melakukannya, kalian mungkin akan terluka. Ketika Dubai dan dua lainnya mendengar ini, mereka sedikit bingung. Nona ketujuh, tanya Dubai, apakah itu berarti kita membutuhkan sejumlah kekuatan jiwa untuk menangkap sisa ingatan para ahli yang jatuh ini? Tentu saja, setelah altar diaktifkan, itu akan memancarkan domain energi, yang mencakup area ribuan mil. Kita hanya bisa memasuki domain itu dengan jiwa kita untuk menangkap sisa ingatan para ahli yang jatuh itu. Jika beruntung, Anda mungkin menemukan sisa-sisa ingatan yang hampir habis. Itu dapat ditangkap dengan mudah. Namun, jika Anda menemukan sisa-sisa ingatan yang lebih kuat, mereka dapat melawan dan melukai Anda, atau bahkan membunuh Anda. Bei Gongziyu melihat bahwa orang-orang ini tidak tahu banyak tentang altar ras jiwa, jadi dia menjelaskan, pada saat yang sama, di domain energi itu, selain sisa-sisa ingatan dari sejumlah ahli yang jatuh, ada energi spiritual yang padat di mana-mana, yang dapat Anda gunakan untuk menyerapnya dengan jiwa Anda. Anda kemudian dapat menggunakan energi spiritual untuk memelihara dao besar Anda dan menerobos. Ye Chen akhirnya mengerti bagaimana altar ras jiwa bekerja. Selama dia berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, dia akan memiliki kesempatan untuk menangkap dan melahap sisa-sisa ingatan seorang ahli, dan kultivasinya akan meroket. Namun, bahkan jika dia tidak dapat melakukannya, dia dapat menyerap energi spiritual di dalam domain untuk berkultivasi dan menerobos. Tidak heran keluarga Bei Gong bersedia membayar harga yang sangat mahal. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan alam kekacauan primordial muda, atau bahkan alam integrasi Dao, ahli. Jika mereka gagal, masing-masing dari 7 peserta setidaknya akan dapat maju 4 hingga 5 alam minor. Sementara semua orang merasa anehnya bersemangat, Paman Zeng dan Paman Li saling memandang. Paman Zeng berkata, setelah memasuki domain energi di malam hari, ingatlah untuk tidak mencari peserta lain atau ingatan sisa yang lebih kuat. Jika tidak, kekuatan jiwa mereka dapat melukai Anda, atau bahkan melahap Anda. Upacara pengorbanan ini akan berlangsung selama sekitar 1 hari. Sekarang, hampir semua orang ada di sini. Kami hanya kehilangan istana pedang segudang dan keluarga naga surgawi. Paman Zeng melihat liontin giok di tangannya dan tersenyum. 9 kekuatan lainnya telah mengundang kami untuk menghadiri pertemuan itu. Ayo pergi.
Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi. Bagus. Ayo pergi. Beigong Ziyu berdiri dan hendak memimpin semua orang keluar, ketika Dubai tiba-tiba diam-diam mendekati Ye Chen dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata, "Saudara Ye Xitian, aku telah dipercayakan oleh seseorang untuk memberimu sebuah harta karun. Aku harap kamu dapat menyelamatkan nyawa orang itu." Siapa itu? Ye Chen tidak mengambil cincin penyimpanan itu. Sebaliknya, dia melirik Dubai dengan ekspresi tajam. Secara bertahap, dia memancarkan aura yang menakutkan, dan seolah-olah ada iblis yang menatap Dubai, membuat rambutnya berdiri tegak. Batuk-batuk. Itu adalah penguasa kota roh surgawi. Dubai akhirnya menguatkan dirinya dan berkata, "Penguasa kota roh surgawi tahu bahwa kamu telah membunuh semua orang di reruntuhan sekte Buddha Emas. Dia sangat takut, jadi dia memintaku untuk membawakanmu beberapa harta karun dengan harapan kamu akan menyelamatkan nyawanya." Nilai total harta karun ini sebanding dengan artefak tingkat Raja Surgawi kelas 5. Semuanya adalah pil obat, pil pemurnian tubuh, dan sebagainya. Mereka sangat berguna bagi para kultivator alam semi surgawi. Penguasa kota Heavenly Spirit City tidak memilih untuk memberikan Ye Chen artefak tingkat Raja Surgawi karena dia tahu Ye Chen memiliki begitu banyak sehingga dia hampir tidak dapat menyimpan semuanya. Oleh karena itu, dia meminta Dubai untuk mengirimkan kepadanya semua jenis pil yang dapat membantunya menyempurnakan dao agungnya, pil yang dapat membantunya meningkatkan energi spiritualnya, dan pil yang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Banyak dari pil-pil itu adalah pil tingkat 8 atau 9, dan nilainya juga tidak rendah. Itu semua adalah pil yang dibutuhkan oleh seorang kultivator alam semi surgawi. Namun, Ye Chen telah membunuh beberapa ratus jenius alam Raja Surgawi, dan memperoleh semua jenis pil, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, atau bahkan lebih. Dia bahkan memiliki pil untuk para ahli alam Raja Surgawi, yang diperolehnya dari membunuh para tetua dari 100 sekte. Ye Chen mengambil cincin penyimpanan itu dan memeriksanya. Memang, dia memiliki cukup banyak pil di dalamnya. Penguasa kota mengatakan itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berpikir dalam hati, orang ini memang bijaksana. Namun, aku tidak akan memaafkan dendam dengan mudah. Ambil kembali cincin itu. Katakan padanya untuk membubarkan kultivasinya dan aku tidak akan membunuhnya. Ye Chen melemparkan cincin penyimpanan kembali ke Dubai dan berjalan keluar. Saat itu, penguasa kota Heavenly Spirit City telah mengeluarkan hadiah untuk nyawa Ye Chen. Jika Beigong Ziyu tidak mengirim bawahannya untuk menjemputnya, Ye Chen akan dikuliti hidup-hidup dan kemudian dibunuh. Bahkan jika penguasa kota secara pribadi mengirim seseorang untuk meminta maaf, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, orang ini adalah salah satu penguasa kota di bawah keluarga Beigong, jadi Ye Chen tidak dapat diganggu untuk kembali dan membunuhnya karena itu hanya akan memperumit masalah. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk meminta penguasa kota melumpuhkan kultivasinya sendiri sebagai gantinya. Adapun apakah dia bisa bertahan hidup setelah dilumpuhkan, Ye Chen tidak peduli. "Ya, saudara Ye, aku akan memberitahunya ketika aku kembali. Aku percaya dia akan melakukan apa yang kamu katakan." Dubai menangkupkan tinjunya dan menerima cincin penyimpanan dengan hormat. Saat dia melihat Ye Chen pergi, jantungnya berdebar kencang dan dia basah oleh keringat. Ye Xitian memang luar biasa. Dia ingin melumpuhkan penguasa kota alam Raja Surgawi tingkat kelima. Sungguh kejam. Dubai menyimpan cincin penyimpanan dan buru-buru mengikuti kelompok itu. Dia mengikuti kelompok itu ke padang rumput terbuka di tengah tempat berbagai faksi berkumpul. Ye Chen mengamati sekelilingnya. Orang-orang dari 9 faksi utama lainnya duduk di sebuah meja, membentuk lingkaran. Itu tampak seperti meja bundar yang berkumpul di tengah lapangan terbuka. Beigong Ziyu, Paman Zheng, dan Paman Li duduk, sedangkan Ye Chen, Dubai, dan yang lainnya berdiri di belakang. 9 pasukan lainnya berada dalam situasi yang sama. Tuan muda dan nona muda yang memimpin tim dan kapten penjaga duduk, sementara yang lainnya berdiri di samping. Ini menunjukkan perbedaan status. Tatapan Beigong Ziyu beralih ke 9 pasukan utama di depan mereka. Dia memperkenalkan mereka kepada Ye Chen dan yang lainnya. Yang ada di depan kalian adalah 4 sekte terkuat dan 5 keluarga terkuat di seluruh wilayah barat. Selain keluarga Beigong kita, mereka membentuk 10 kekuatan teratas di wilayah barat. 4 sekte itu adalah Sekte Api Suci, Istana Iblis Ganas, Aliansi Cahaya Mistik,
dan paviliun alam semesta terbang. Bab 1394, Siapa-siapa, bagian 1. Di antara mereka, Istana Iblis Ganas adalah sekte tingkat menengah yang dibentuk oleh para pembudidaya iblis. Mereka mengendalikan wilayah yang disebut Tanah Iblis, yang berjarak 3 juta mil dari tanah semesta kita. Persaingan di sana sangat kejam, jadi setiap orang dari mereka telah bertarung sejak mereka masih muda. Jangan meremehkan usia muda mereka. Mereka semua berusia sekitar 20 tahun, tetapi jumlah orang yang telah mati di tangan mereka berjumlah ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Istana Iblis Ganas, yang terkuat dari 4 sekte tingkat menengah, dan juga yang paling kejam dalam pemilihan dan pengasuhan murid mereka, jauh melampaui sekte Jindao dan keluarga Beigong. Mereka menerima murid dalam skala besar, dan bahkan orang-orang biasa di setiap kota adalah murid dari para ahli mereka. Mereka kemudian membuat para murid ini saling membunuh untuk menentukan yang terkuat, yang akan berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ras jiwa. Beigong Ziyu bahkan sedikit takut pada Istana Iblis Ganas. Dia berkata, 7 orang dari Istana Iblis Ganas yang datang untuk berpartisipasi dipimpin oleh putra ke-13 dari penguasa istana mereka. Bagi publik, dia dikenal sebagai Pangeran ke-13 Yumo, dan dia ahli dalam teknik ilusi, melahap, dan penghancuran. Dia melirik Ye Chen, dan kemudian melanjutkan, Pangeran ke-13 Yumo berusia 18 tahun, dan telah mencapai tingkat keempat dari alam Raja Surgawi. Dia juga mengolah kekuatan nirvana dari nirvana, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia telah memahami Dao nirvana. Sebaliknya, Dao besarnya adalah salah satu darah. Kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dari penguasa kota-kota roh surgawi. 1000 tahun yang lalu, keluarga Beigong kita bertempur dengan Istana Iblis Ganas dan membunuh banyak dari mereka. Sejak saat itu, Istana Iblis Ganas telah mengincar kita. Setelah kita memasuki wilayah energi, Anda harus menghindari orang-orang mereka. Beigong Ziyu menatap Ye Chen dengan hati-hati dan berkata, Guru, Anda harus memberi perhatian khusus. Setiap pemimpin pasukan di sini memiliki segel jiwa pada diri mereka, yang ditempa oleh para ahli alam integrasi Dao. Anda tidak dapat menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya, tetapi mereka dapat menghancurkan jiwa Anda. Jelas, dia tahu kepribadian Ye Chen. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, maka dia tidak akan memprovokasi orang lain. Namun, dia takut orang-orang Istana Iblis Ganas akan memprovokasi Ye Chen. Murid, jika ada kesempatan, orang-orang Istana Iblis Ganas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Buddha Cahaya Bulan tiba-tiba berbicara dari makam samsara. Guru, apakah Sekte Buddha Emas memiliki dendam dengan Istana Iblis Ganas? Saat Ye Chen berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat bertanya, iblis yang ditangkap oleh kedua kepala biara 1000 tahun yang lalu, mungkinkah itu dari Istana Iblis yang ganas? Dia tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, kedua kepala biara itu baik hati, dan mencoba untuk mengubah iblis itu dan mencegah lebih banyak orang mati di tangan iblis itu. Sayangnya, kegagalan mereka untuk mengubah iblis itu menyebabkan kehancuran seluruh sekte. Itu benar, iblis jahat yang dibawa kembali oleh kepala biara adalah iblis di bawah pangeran ke-7 dari Istana Iblis Ganas. Kami awalnya ingin, Buddha Cahaya Bulan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Untungnya, kepala makam memberi kami kesempatan kedua untuk hidup. Namun, kepala makam, Dao besar Buddha yang Anda kembangkan awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Jika Anda ingin meningkatkan Dao Buddha ini, Anda harus melenyapkan sebanyak mungkin pembudidaya iblis. Murid, kekuatan garis keturunan Anda luar biasa, tetapi ada sifat iblis di dalamnya. Buddha Pengobatan berkata setelah mendengar kata-kata Buddha Cahaya Bulan. Sebenarnya, Senior Lan Suiwei dan saya dapat merasakan bahwa ada batu hitam di samping Anda. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunanmu belum sepenuhnya aktif. Aku tidak yakin apakah kekuatan itu ditekan atau ada hal lain yang terjadi padanya, tetapi aku dapat dengan jelas mengatakan bahwa begitu kau menggunakan kekuatan garis keturunanmu atau terluka parah, kau akan menunjukkan tanda-tanda menjadi iblis. Meskipun kau mungkin dapat mengendalikan pikiranmu sejauh ini, aku khawatir bahwa seiring kau berkultivasi lebih jauh, kekuatan garis keturunanmu secara bertahap akan aktif dan kau akan terpengaruh, menyebabkanmu benar-benar kehilangan akal sehat dan menjadi iblis gila yang membunuh semua orang yang terlihat. Oleh karena itu, penting bagimu untuk mengolah Dao Agung Buddha. Ye Chen berpikir keras saat mendengarkan kata-kata kedua gurunya. Memang, di masa lalu,
Ketika ia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, ia hampir menjadi gila atau terluka parah. Ia hanya bisa mempertahankan rasionalitas dan menahan diri untuk tidak membunuh dengan sembarangan. Meskipun jalan utamanya adalah pembantaian, dan pembunuhan tidak dapat dihindari dan diperlukan, ia tidak dapat membiarkan dirinya ditelan dan dikuasai olehnya. Tao Agung Buddha, ya, jika aku bisa membunuh para kultivator iblis ini, aku secara tidak langsung bisa menyelamatkan banyak makhluk hidup, kan? Tanya Ye Chen. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Dalam setahun, dia harus mencapai alam integrasi Dao atau lebih tinggi. Hanya dengan begitu dia akan mampu menghadapi klan roh darah dan bergumul dengan istana roh abadi. Ya, ada banyak jenis kultivasi Buddha, seperti berkultivasi dan menyembuhkan, menyelamatkan semua makhluk hidup, membunuh iblis, dan sebagainya. Kamu dapat memilih salah satu untuk dikultivasikan. Jika kamu fokus membunuh para kultivator iblis dan iblis, lanjut Buddha pengobatan, kamu juga dapat mempelajari teknik pemurnian, yang akan memungkinkanmu untuk mengubah orang-orang ini menjadi bawahanmu. Ini jauh lebih baik daripada segel jiwa yang saat ini kamu gunakan. Pemurnian, segel jiwa. Ye Chen menanyai tuannya selama beberapa waktu sebelum dia memperoleh pemahaman yang tepat tentang kedua istilah ini. Penyegelan jiwa mengacu pada penyegelan jiwa orang lain untuk penggunaan sendiri. Namun, hal itu tidak membuat pihak lain tunduk sepenuhnya, tetapi malah membuat mereka tetap patuh dengan menggunakan janji hukuman dan kematian jika segel jiwa itu rusak. Namun, pemurnian berbeda, karena akan memurnikan pihak lain dari lubuk hati mereka dan mengeluarkan sifat iblis dan niat membunuh mereka. Biasanya ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah memurnikan jiwa lawan secara langsung dan mengubahnya menjadi boneka hidup. Boneka itu kemudian akan bertarung dan tidak akan beristirahat sampai dia mati. Namun, boneka-boneka ini tidak memiliki kesadaran, dan tidak dapat memperbaiki diri. Metode kedua adalah memurnikan hati pihak lain dan membuat mereka tunduk sepenuhnya. Mereka mempertahankan tingkat kesadaran tertentu dan bahkan dapat dianggap sebagai manusia. Sifat mereka juga akan berubah menjadi salah satu ajaran Buddha. Namun, menggunakan metode kedua jauh lebih sulit daripada yang pertama. Guru, ajari aku tekniknya. Aku pasti akan menggunakannya dengan baik. Ye Chen kemudian menerima aliran informasi dari Buddha pengobatan yang berisi dua metode pemurnian. Ini adalah level yang lebih tinggi dari segel pedang jiwa yang diajarkan Ni Baijian kepadanya. Bagaimanapun, ini adalah teknik dari bidang bela diri yang sama sekali berbeda. Bab 1395, Siapa-siapa, Bagian 2. Sementara Ye Chen mengobrol dengan medisin Buddha dan yang lainnya, Beigong Ziyu memberi pengarahan kepada mereka tentang tiga sekte lainnya dan para pemimpin mereka. Sekte api suci terutama mengolah dao besar tipe api. Ada seorang ahli alam penciptaan di sekte yang telah menyatukan dao besar tipe api dan hukum ruang waktu. Kali ini, pemimpinnya adalah putra kelima dari Master Sekte, Hong Kun, yang merupakan ahli alam Raja Surgawi tingkat keempat. Dibandingkan dengan Yumo, dia sedikit lebih lemah, tetapi masih sangat kuat. Kedua tim masing-masing memiliki 7 orang, dan hampir semuanya setidaknya telah mencapai alam Raja Surgawi tingkat pertama. Jajaran kedua tim jauh lebih kuat daripada jajaran keluarga Beigong, setidaknya berdasarkan tingkat kultivasi saja. Adapun Mystic Light Alliance dan Flying Universe Pavilion, para pemimpin kelompok kedua sekte ini adalah putra dari Master Sekte masing-masing, putra keempat dari pemimpin Mystic Light Alliance, Wu Qiongxuan, seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga, dan putra ketujuh dari pemimpin Flying Universe Pavilion, Fei Yu Qiantian, seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat keempat. Mereka semua adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga atau keempat. Mereka lebih muda dari Biksu Nianxin dan yang lainnya beberapa tahun, tetapi telah melampaui mereka dengan selisih yang begitu besar. Sangat kuat, Hua Tianfan telah meremehkan mereka. Dia kira-kira seusia dengan para pangeran ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari mereka. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga atau keempat, karena kekuatan tempur mereka yang sebenarnya mungkin beberapa tingkat lebih tinggi. Saudara Ye, kamu mungkin satu-satunya di tim kita yang bisa melawan mereka, kata Dubai. Dia kemudian menoleh ke Ye Chen dan tersenyum. Tentu saja. Paman Zeng mengangguk pelan dan mendesah. 6 anak kepala keluarga Beigong lainnya sudah tidak muda lagi. Nona Ziyu tidak suka berkultivasi, jadi dia terjebak di puncak alam semi surgawi tingkat 9. Jika dia berkultivasi dengan serius,
tingkat kultivasinya setidaknya akan sebanding dengan Xuan Wuqiong. Sekarang, kita hanya bisa bergantung pada Ye Zitian. Dia menatap Ye Zitian dan berkata, mungkin akan ada konflik nanti, dan orang-orang mungkin meminta untuk melawanmu. Jangan tunjukkan kekuatanmu dulu. Saat kamu memasuki wilayah energi, kekuatan jiwamu akan setara dengan mereka. Kita pasti bisa menemukan kesempatan untuk mendahului mereka dan merebut sisa-sisa ingatan seorang ahli. Kali ini, Ye Zitian, terserah padamu. Ye Chen menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan menatap para pemimpin kelompok dari keempat sekte. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Mereka semua adalah para jenius kelas 1. Secara komparatif, Ye Chen tampak jauh lebih rendah dari mereka. Di benua Lingwu, ada 3 faktor yang menentukan generasi muda. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah tingkat kultivasi, dan yang ketiga adalah latar belakang. Hanya kombinasi dari ketiga faktor tersebut yang akan memastikan potensi dan bakat seorang jenius akan berkembang sepenuhnya dan terwujud. Sebagai perbandingan, Ye Chen telah mulai berkultivasi di kemudian hari dalam hidupnya, berasal dari bidang bela diri tingkat rendah, dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Menurut metrik benua Lingwu, dia lemah. Sepertinya orang-orang yang datang dari keluarga Beigong kali ini lemah. Aku tidak percaya. Xuan Wuqiong menggelengkan kepalanya dengan jijik. Beigong Ziyu belum mencapai alam Raja Surgawi, ada 2 kultivator alam Raja Surgawi tingkat kedua yang sampah, dan bahkan beberapa alam semi surgawi tingkat keempat yang lemah. Klan Beigong semakin lemah. Aku rasa tidak akan lama sebelum mereka kehilangan posisi mereka sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas. Ya, orang-orang yang mereka kirim kali ini terlalu lemah. Aku akan membunuh semua orang kecuali Beigong Ziyu. Haha, Hong Kun tersenyum jahat. Lai Qi, aku akan menyerahkan kultivator alam semi surgawi tingkat 4 yang tidak berguna itu padamu. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata. Bunuh dia dalam satu serangan dan tunjukkan pada keluarga Beigong bahwa tidak sembarang Tom, Dick, atau Harry dapat berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Mengerti. Seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama yang masih muda menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Dia juga baru berusia 20 tahun dan dianggap jenius. Ketika keempat pemimpin kelompok itu berbicara, mereka bahkan tidak repot-repot menggunakan transmisi suara, dengan jelas mengabaikan keluarga Beigong. Beigong Ziyu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus memberi pengarahan kepada Ye Chen dan yang lainnya. 5 keluarga lainnya adalah keluarga Dugu, Chang Yu, Bai Li, Bei Tang, dan Duanmu. Kali ini, para pemimpin kelompok juga merupakan keturunan langsung mereka. Ye Chen mengangguk sambil mendengarkan. Anggota dari 5 klan besar semuanya adalah anak-anak dari kepala keluarga masing-masing, dan kekuatan mereka mirip dengan para pemimpin kelompok dari 4 sekte. Dugu Fengchen dari keluarga Dugu, berusia 18 tahun, ahli alam Raja Dewa tingkat 4. Yu Yuangu, keturunan kepala keluarga Chang Yu, berusia 16 tahun dan ahli alam Raja Dewa tingkat 3. Bai Li Sue dari keluarga Bai Li, berusia 17 tahun dan ahli alam Raja Dewa tingkat 3. Bei Tang Wuyang dari keluarga Bei Tang, berusia 19 tahun dan ahli alam Raja Dewa tingkat 4. Duanmu Qingyan dari keluarga Duanmu, berusia 20 tahun dan ahli alam Raja Dewa tingkat 6. Kekuatan mereka sangat seimbang. Selain Duanmu Qingyan, para pemimpin kelompok dari 4 sekte dan keluarga memiliki kekuatan yang sama, dan mereka semua dapat melawan lawan yang berada 2 atau 3 alam minor di atas mereka sendiri. Mereka adalah para jenius di wilayah masing-masing. Oh, sepertinya semua orang dari 10 kekuatan utama ada di sini. Seorang pemuda dari ras jiwa perlahan berjalan keluar dengan ekspresi bangga. Beigong Ziyu tidak menganggapnya serius. Tatapannya menyapu seluruh kelompok dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sebenarnya ada sampah alam semi surgawi tingkat 4. Apakah kau di sini untuk mengambil sisa-sisa kami? Atau kau di sini untuk mencari kematian? Dia adalah pemuda yang sama yang telah terluka parah oleh tetua berjubah putih, Hun Dao. Dia adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat 8, tetapi sudah berusia 30-an. Dalam hal itu bakatnya lebih rendah daripada para pemimpin kelompok, yang berasal dari generasi muda. Pada saat ini, luka-lukanya telah sedikit pulih, meskipun dia masih sedikit marah ketika dia ditugaskan untuk menyambut dan menerima anggota dari 10 kekuatan utama. Ketika dia melihat Ye Chen dan betapa lemahnya dia secara alami ingin menggertaknya. Aku mencari kematian. Kurasa kaulah yang mencari kematian.
Datang dari seorang pria yang terluka parah dan yang fondasi asalnya telah rusak, kau mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, namun kau memutuskan untuk muncul di depan semua orang dan membuat keributan seperti ini. Sungguh lelucon. Ye Chen membalas budi dengan baik. Ekspresinya tenang, tetapi setiap kata yang diucapkannya seperti pisau tajam yang menusuk hati Hun Dao. Ekspresi Hun Dao dengan cepat menjadi gelap, dan niat membunuh samar-samar bertahan di sekelilingnya. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, dan energi spiritualnya yang kuat mengalir keluar, bersinar kuning keabu-abuan. Itu sangat berbeda dari para kultivator lainnya. Sebagai anggota Soul Rache, bahkan jika 10 faksi utama ingin bertarung satu sama lain, kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur atau mengambil tindakan. Paman Zeng melambaikan tangannya dengan lembut dan menyebarkan energi spiritual yang telah dipadatkan Hun Dao. Bahkan jika 10 faksi utama ingin bertarung satu sama lain, kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur atau mengambil tindakan. Paman Zeng melambaikan tangannya dengan lembut dan membubarkan energi spiritual yang telah dipadatkan Hun Dao. Bahkan jika 10 faksi utama ingin bertarung satu sama lain, kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur atau mengambil tindakan. Paman Zeng melambaikan tangannya dengan lembut dan membubarkan energi spiritual yang telah dipadatkan Hun Dao. Bab 1396, satu gerakan sudah cukup. Apakah keluarga Beigong mencoba memprovokasi ras jiwaku? Ekspresi Hun Dao berubah lebih suram. Lupakan saja. Sepotong sampah alam semi surgawi tingkat keempat tidak sepadan dengan usahanya. Dugu Fengchen, jika aku ingat dengan benar, keluarga dugumu mengirim seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9 kali ini, kan? Dugu Fengchen mengangguk sedikit. Dia sepertinya telah menerima transmisi suara. Dia segera berkata, tentu, Hun Dao. Aku bisa membantumu. Aku akan memintanya untuk membunuh sampah ini. Beberapa saat yang lalu, Hun Dao telah mengirim transmisi suara ke Dugu Fengchen, memberinya beberapa informasi rahasia tentang upacara pengorbanan ras jiwa. Sebagai balasannya, dia ingin kelompok Dugu Fengchen membunuh Ye Chen. Dugu Kun, kamu akan bertanggung jawab untuk membunuh sampah ini. Dugu Fengchen menunjuk Ye Chen dan kemudian berbalik ke Paman Zeng dan Beigong Xiu. Dia tersenyum hangat dan berkata, mari kita mulai sesi sparring lebih awal. Selain itu, menurut aturan masa lalu, kita akan saling menantang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Paman Zeng mengabaikannya. Di sisi lain, Beigong Xiu melirik Ye Chen dan mengangguk. Dugu Fengchen, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan. Paling tidak, bawahanku, Dugu Kun, sebanding dengan tunanganmu Mu Feng. Pergilah. Dugu Fengchen dengan lembut melambaikan tangannya, dan sebuah arena muncul di tengah. Dia melirik para pemimpin kelompok lainnya dan berkata, ayo, arena telah disiapkan. Mari kita mulai sesi sparring dan saksikan pertunjukan yang bagus. Wush! Sebuah sosok melesat melintasi langit. Dugu Kun mendarat di panggung. Sosoknya yang tinggi dan kurus, ditambah dengan pedangnya yang unik, memancarkan perasaan dingin dan membunuh. Di samping, Hun Dao menatap Ye Chen dan mencibir. Seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 4 berani memprovokasi saya. Karena aku tidak bisa melampiaskan kemarahanku atas masalah tetua, aku akan mulai denganmu saja. Meskipun dia tidak mendapat tempat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia bahkan secara pribadi telah meletakkan bahan-bahan yang disediakan oleh berbagai kekuatan ke dalam altar. Faktanya, dia tahu lebih banyak tentang altar daripada banyak tetua ras jiwa. Informasi yang dimilikinya berarti bahwa dia adalah target yang berharga untuk berteman dengan para pemimpin kelompok ini yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan untuk pertama kalinya. Masing-masing dari 9 kekuatan lainnya memiliki 7 orang yang berpartisipasi. Di antara 7 orang dari Istana Iblis Ganas, Aliansi Cahaya Mistik, Paviliun Alam Semesta Terbang, dan Sekte Api Suci, yang terlemah adalah ahli alam raja penyelam tingkat pertama, sedangkan yang terkuat adalah ahli alam raja surgawi tingkat keempat. Adapun keluarga Dugu, Duanmu, Baili, Chang Yu, dan Beitang, kelompok mereka juga terdiri dari 7 orang, dengan yang terlemah adalah alam semi surgawi tingkat 9, dan yang terkuat adalah ahli alam raja surgawi tingkat keempat. Hanya jajaran keluarga Beigong yang berbeda, mereka memiliki seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 4, 4 kultivator alam semi surgawi tingkat 9 puncak, dan 2 ahli alam raja surgawi tingkat 2. Pada saat ini, mereka telah menjadi target semua orang. Faktanya,
Keluarga Beigong tidak sengaja mengirim barisan yang lebih lemah. Alasan utamanya adalah karena keluarga Beigong telah terlibat dalam pertempuran selama beberapa dekade. Banyak jenius yang cocok telah meningkatkan kultivasi mereka secara paksa, dan sekarang menjadi ahli alam kekacauan primordial. Para ahli ini ditempatkan di berbagai tempat atau menyerang berbagai sekte tingkat rendah. Oleh karena itu, satu-satunya perwakilan yang dapat dikirim keluarga adalah Dubai, Hua Tianfan, Hua Difan, dan yang lainnya. Adapun Beigong Ziyu, dia adalah satu-satunya yang masih bebas di antara 7 anak kepala keluarga. Oleh karena itu, dia memimpin tim ke sini kali ini. Ye Chen adalah kartu truf mereka, karena tetua ke-8 telah mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 4 atau ke-5 meskipun tingkat kultivasinya. Namun, dia dianggap sebagai mangsa empuk begitu dia muncul di wilayah Sol Rache, dan semua orang ingin menjadikannya contoh. Pada saat ini, di arena, siapa namamu? Cepat dan naik ke sini untuk mati. Dugu Kun mengarahkan pedangnya ke Ye Chen dan tersenyum. Rekan setimmu mungkin tidak mati, tetapi kamu akan mati hari ini. Ini bukan tempat untuk sampah tingkat rendah sepertimu. Kamu tidak punya hak untuk menanyakan namaku. Dalam satu gerakan, aku akan mengalahkanmu. Ye Chen dengan tenang melangkah ke arena. Orang-orang dari pasukan di sekitarnya tidak memperhatikannya. Semua orang percaya bahwa hasil pertarungan antara seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9 dan seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 4 sudah pasti. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun dominasi mereka atas keluarga Beigong. Mati, Dugu Kun meraung dan segera menghunus pedangnya. Tubuhnya dengan cepat terbagi menjadi ratusan klon yang menyerang dari segala arah, sepenuhnya menutup jalur mundur Ye Chen. Dia tidak menggunakan kekuatan Dao Agungnya atau bahkan jiwanya, tetapi hanya mengandalkan teknik pedang dan energi spiritualnya. Ini sudah cukup untuk menghabisi Ye Chen dan menyelesaikan tugas yang diberikan tuan mudanya kepadanya. Namun, Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak berniat menghindar. Mengapa dia tidak menghindar? Mungkinkah kamu begitu takut dengan ki pedangku sehingga kamu tidak bisa bergerak? Kamu benar-benar sampah. Dugu Kun menunjukkan senyum percaya diri. Dengan tingkat kultivasinya, wajar saja baginya untuk membunuh semut alam semi surgawi tingkat keempat. Namun, tepat saat ki pedang hendak menyentuh Ye Chen, dia tiba-tiba bergerak. Ye Chen berbalik tiba-tiba dan mengulurkan tangan kirinya. Dia menggunakan jari tengah dan telunjuknya untuk menangkap satu pedang tertentu. Dia segera melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Kekuatan pukulan yang kuat memaksa klon mundur, hanya menyisakan Dugu Kun, yang pedangnya telah ditangkap oleh tangan kiri Ye Chen. Sudah kubilang aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Aku tidak akan menggunakan gerakan kedua. Beberapa saat kemudian, Ye Chen berteriak pelan. Rune Buddha Nirvana yang tak berujung muncul di sekitar lengan kirinya dan melilit Dugu Kun seperti ular. Dalam sekejap, Dugu Kun berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah dia telah mati selama jutaan tahun dan tidak lagi memiliki jejak vitalitas. Bahkan jiwanya telah runtuh dengan sendirinya karena berlalunya waktu yang lama. Begitu seorang kultivator mencapai alam penciptaan, mereka tidak akan memiliki umur yang bisa dibicarakan. Namun, jika mereka tidak dapat mempertahankan tubuh asli mereka terlalu lama, jiwa surgawi mereka mungkin runtuh. Itu sama untuk sisa ingatan para ahli itu. Selama waktu yang cukup berlalu, sisa ingatan mereka akan runtuh atau menghilang. Wus, wus, wus. Semua orang berdiri serempak dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Wajah mereka kosong, dan seolah-olah semua yang baru saja terjadi adalah ilusi. Dugu Kun adalah ahli alam semi surgawi tingkat 9 yang pernah melarikan diri dari ahli alam Raja Surgawi. Namun, dia benar-benar mati dalam satu gerakan, dan dengan cara yang mengerikan juga. Yu Yuangu, Bai Li Sue, dan yang lainnya semuanya penasaran, dan cara mereka memandang Ye Chen berubah. Orang ini bisa bertarung jauh di atas levelnya. Yang lebih penting, dari apa yang bisa mereka lihat dari mayat itu, Ye Xitian mengembangkan kekuatan yang sama seperti Yumo. Tanda seru. Bab 1397, 10 gerakan sudah cukup. Kekuatan Nirvana. Apakah seseorang dari Istana Iblis ganas bergabung dengan keluarga Beigong? Kau yang mengatur orang ini, Yumo. Beitang Wuyang bertanya dengan senyum tipis, kalau tidak, mengapa dia bisa mahir dalam kekuatan Nirvanamu? Mereka bukan bawahanku. Dia hanya anak yang beruntung.
Dia tidak akan hidup lama. Yumo mengenakan jubah hitam, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura iblis yang mengamuk. Bahkan orang luar tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia menilai Ye Chen dan jantungnya berdebar kencang. Dia berpikir dalam hati, kekuatan nirvana yang luar biasa. Apakah anak ini memahami Dao Nirvana? Di mana keluarga Beigong menemukan orang ini? Kecil, siapa kamu? Kamu benar-benar berani membunuh Dugu-kun. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh seluruh keluargamu? Ekspresi Dugu Fengchen tampak menyeramkan. Dia menatap Ye Chen seperti ular berbisa. Bertarunglah lagi. Jika kau tidak bertarung, aku akan membunuhmu hari ini. Kau tidak memenuhi syarat untuk menanyakan namaku, kata Ye Chen dengan nada meremehkan. Jika kau ingin bertarung, jangan kirim bawahanmu yang tidak berguna itu ke kematian mereka. Datanglah ke sini sendiri. Kau mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama dari bawahanmu. Oh benar, kau tampaknya mengancamku. Saat berikutnya, Ye Chen menunjuk Dugu Fengchen dan berkata, aku tidak suka ancaman. Siapapun yang mengancamku akan berakhir mati, jadi hari ini, kau akan mati. Begitu dia mengatakan ini, sekelilingnya meledak menjadi keributan. Hahaha, seorang tingkat rendah sepertimu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Konyol, kau memintaku untuk membunuhnya, kata Dugu Fengchen sambil menatap Hun Dao, tapi sekarang aku ingin membunuhnya juga. Bagus. Hun Dao memperlihatkan senyum jahat. Karena tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi, membiarkan Dugu Fengchen berurusan dengan semut yang tidak tahu malu ini tidak masalah. Dugu Fengchen melihat sekeliling dan melihat bahwa ekspresi Beigong Xiu tidak berubah. Dia berkata, tetapi membunuhmu akan mengotori tanganku. Dugu Lian, kamu adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama. Pergi dan bunuh dia. Ingat, aku ingin mayatnya utuh. Dugu Lian adalah murid sekte dalam berusia 18 tahun dari keluarga Dugu. Meskipun dia tidak sekuat Dugu Fengchen, dia masih seorang jenius. Paling tidak, dia tidak kalah dengan para jenius yang pernah ditemui Ye Chen di reruntuhan sekte rahasia Buddha Emas. Bakat dan kekuatannya bahkan di atas Mu Feng dari sekte Jindao. Orang tercela. Aku, Dugu Lian, tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Dugu Lian mengenakan jubah hijau dan tampak sangat tampan. Dia jelas seorang tuan muda, tetapi statusnya tidak setinggi Dugu Fengchen. Dia mengangkat pedang hijau di tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada Ye Chen. Katakan padaku namamu dan kemudian aku akan mengirimmu ke neraka. Kecil ini benar-benar membunuh Dugu-kun, yang berarti dia agak mampu. Namun, ada perbedaan besar antara alam semi surgawi dan alam raja surgawi, jadi membunuhnya tidak akan memakan banyak waktu. Tingkat pertama alam raja surgawi. Lemah. Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memandang rendah Dugu Lian dan berkata dengan bangga, kamu tidak pantas mengetahui namaku. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghunus senjatanya. Serang aku tidak perlu menggunakan 10 gerakan. Orang sepertimu yang baru saja melangkah ke alam Raja Surgawi terlalu lemah. Tuan-tuan muda yang disebut ini sebenarnya sangat tidak berguna. Mereka ingin membunuhnya, tetapi terus mengirim bawahan mereka untuk menguji kekuatannya untuk menghindari rasa malu. Dasar bocah sombong. Kamu juga mengolah kekuatan nirwana. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Suara dingin Yumo bergema di seluruh lingkungan. Jika kamu membunuhnya, aku akan menghadiahimu dengan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 3, katanya sambil menatap Dugu Lian. Namun, jika dia membunuhmu, aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Dugu Fengchen mendengus dingin. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, Yumo, aku tidak butuh campur tanganmu. Dia mengeluarkan pedang hijau. Itu adalah artefak Raja Dewa kelas 4. Dia memberi isyarat kepada Dugu Lian dan berkata, bunuh bocah tak tahu malu ini dan aku akan memberimu ini. Mereka mencoba memamerkan kekayaan dan status mereka dengan mengorbankan Ye Chen. Jelas bahwa Yumo maupun Dugu Fengchen sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen. Beigong Xiu, entah mengapa kamu terlihat sangat tenang. Kenapa kamu tidak membawa tunanganmu kali ini? Beitang Wuyang menatap Beigong Xiu dan bertanya, kenapa kamu membawa anak ini? Lagi pula, dia akan segera mati, tetapi kamu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Dugu Lian tidak bisa membunuhnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Beigong Xiu penuh percaya diri, tetapi dia masih sedikit tidak senang ketika mendengar Beitang Wuyang menyebut-nyebut Mu Feng.
Tunggu saja dan lihat saja. Kecuali Dugulian 10 kali lebih kuat, dia pasti akan mati. Beigong Ziyu juga tidak mengungkapkan identitas Ye Chen. Dia tidak tahu apakah reputasi Ye Chen atau berita tentang pembantaiannya terhadap 100 sekte di reruntuhan sekte Buddha Emas telah sampai ke telinga ras jiwa. Bagaimanapun, Ye Chen adalah orang terkuat di pihak mereka, jadi menyembunyikan kekuatan dan identitasnya dari kelompok lain adalah hal yang ideal. Ini juga akan menjadi kesempatan untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang ini. Beigong Ziyu menatap Hun Dao. Orang inilah yang memicu konflik hari ini. Sayangnya, mereka berada di wilayah ras jiwa, jadi mereka tidak dapat secara terbuka menekan Hun Dao. Wus, pedang hijau muncul, yang memancarkan cahaya hijau yang mengalir di sekitar tubuh pedang. Pedang itu tampak seperti peri dan indah, tetapi mengandung kekuatan 10.000 pon. Pada saat ini, Dugulian menggunakan teknik pedangnya, pedang kekecewaan. Wus, wus, garis-garis pedang Qi yang tak berujung terbang ke arah Ye Chen, tapi dia tetap tenang dan tidak terpengaruh seperti sebelumnya, sama sekali tidak menganggap serius serangan ini. Kemudian, tepat saat pedang Qi hendak mencapainya, dia melepaskan pukulan, dan api yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit dan menghancurkan serangan pedang itu dalam sekejap. Dia kemudian melangkah maju dan muncul di depan Dugulian seperti kilatan petir. Mustahil, begitu cepat. Sebelum Dugulian bisa bereaksi, pukulan Ye Chen telah menembus dadanya, darah, tulang, dan pecahan pedang berserakan di mana-mana. Dia telah mencoba untuk memblokir pukulan itu dengan pedangnya, tetapi pedang tingkat Raja Surgawi tingkat 2 hancur saat terkena benturan. Kemudian, dia mendengar ledakan besar, dan menyadari bahwa dao besarnya telah hancur. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Dewa Medis Ekstrim Metropolitan Chapter 1398 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 9 April tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 1398, itu dia. Bab 1398, itu dia. Editor, terjemahan Endless Fantasy ledakan. Wajah Dugulian langsung memucat, dan tingkat kultivasinya dengan cepat jatuh ke puncak alam semi surgawi tingkat 9. Aku bilang aku akan membunuhmu dalam 10 gerakan, tetapi tampaknya hanya 3 gerakan yang diperlukan untuk melumpuhkanmu. Kau benar-benar terlalu lemah. Tangan kiri Ye Chen seperti cakar saat dia meraih Dugulian dan melemparkannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Seolah-olah seluruh pertarungan itu adalah urusan biasa. Dugulian berguling turun dari panggung arena, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama dikalahkan dengan mudah. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hun Dao. Itu namamu, kan? Dia mengangkat jarinya sedikit dan menunjuk ke Hun Dao sambil berkata dengan dingin, setelah aku menghabisi sombong ini, aku akan datang untuk kepalamu. Hun Dao mendengus dingin. Siapapun dari pemimpin kelompok di sini bisa membunuh anak ini, namun orang ini mengatakan bahwa dia akan menghadapinya setelah menghadapi mereka. Konyol. Dia pikir dia siapa? Dugulian. Sialan. Seluruh tubuh Dugu Fengchen diselimuti aura dingin. Matanya sedingin es saat dia menatap Ye Chen. Salah satu bawahanku sudah mati dan yang lainnya lumpuh. Teknikmu cukup bagus, jadi aku yakin kamu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, kan? Bicaralah. Katakan padaku identitasmu dan aku tidak akan membunuhmu. Hong Kun, Yu Mo, Fei Yu Qiantian, Duanmu Qingyan dan yang lainnya semua menatap Ye Chen. Seorang pria yang bisa dengan mudah membunuh ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama dengan mudah pasti tidak lebih lemah dari ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Siapa orang ini? Semua pemimpin kelompok memiliki pertanyaan ini di hati mereka. Awalnya, mereka tidak terkejut ketika Dugu Kun terbunuh, tetapi kematian Dugulian adalah panggilan bangun. Jika anak ini bisa membunuh ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama dengan begitu mudahnya, maka dia harus dianggap serius. Identitasku. Kau masih belum memenuhi syarat untuk tahu, tetapi karena kau sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Namaku Ye Xitian. Mereka yang memusuhiku ditakdirkan untuk mati. Ye Chen menunjuk Hun Dao dan berkata dengan serius, ingat namaku. Saat kau pergi ke neraka, Raja Neraka akan bertanya siapa yang membunuhmu, dan kau akan memberinya namaku. Ye Xitian. Itu benar-benar dia. Hampir pada saat yang sama, Duanmu Qingyan, Yu Yuangu, dan Bai Li Sue menelan ludah.
Ketiga keluarga itu dekat dengan keluarga Beigong, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di tanah semesta dan reruntuhan Sekte Buddha Emas. Mereka mungkin tidak tahu detail pastinya, tetapi semua orang tahu nama orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Kau Ye Sitian. Ye Sitian yang sama yang membunuh ratusan ahli alam Raja Surgawi. Tanya Baili Sue. Sedikit kekaguman perlahan muncul di matanya yang dingin. Dia adalah putri kepala keluarga Baili, dan statusnya setara dengan Bei Gongziu. Dia telah membunuh ratusan murid alam Raja Surgawi dari 100 sekte, dan kemudian, dia telah memobilisasi bawahannya untuk membunuh lebih dari 100 tetua dari 100 sekte. Tidak mengherankan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama meskipun hanya seorang kultivator alam semi surgawi tingkat keempat. Ye Sitian telah membunuh seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat keempat dan kelima. Suan Wuqiong mengangguk sedikit. Tidak buruk. Hari ini, Dugu Fengchen telah bertemu lawan yang bagus. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan ini. Fei Yu Qiantian mengangguk. Dia terkejut. Masuk akal bahwa keluarga Beigong mengirimmu ke sini. Kamu seharusnya menjadi pemimpin kelompok, bukan Beigong Ziyu. Status Beigong Ziyu setara dengan mereka, tetapi kekuatan tempurnya tidak. Pada akhirnya, yang benar-benar dihargai oleh para ahli benua Lingwu adalah kekuatan. Bahkan para penjaga paviliun alam semesta terbang dan sekte api suci, serta beberapa ahli alam kekacauan primordial tingkat 9, mulai memandang Ye Chen secara berbeda dan menunjukkan minat padanya. Semua orang kini ingin berdiskusi tentang Dao dengannya. Kau mengolah kekuatan nirvana, jadi mari kita bandingkan catatan dan lihat apakah milikmu lebih baik atau milikku. Dasar tiruan murahan. Aku tetap yang terbaik. Yu Mo tidak memujinya. Sebaliknya, wajahnya masih penuh dengan penghinaan. Ia berdiri sedikit dan sejumlah besar kekuatan nirvana mengembun di tangannya. Ia menunjuk Ye Chen dan berkata, dengan kekuatanku, 5 gerakan sudah cukup untuk membunuhmu. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan sekarang. Tunggu, seharusnya aku yang membunuh kecil ini. Dugu Fengchen menghentikannya. Ia berdiri, dan 18 pedang tingkat Raja Surgawi muncul di belakang punggungnya. Pedang-pedang itu membentuk lingkaran cahaya hijau, membuatnya tampak seperti dewa. Ye Sitian, katanya, aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang telah kau lakukan di luar sana. Yang kupedulikan hanyalah kenyataan bahwa kau telah membunuh 2 anggota keluargaku. Kau akan mati hari ini. Mati. Ye Chen ingin membunuh Hun Dao, tetapi tampaknya Dugu Fengchen dan Yu Mo ingin mati terlebih dahulu. Kalau begitu, dia akan mengabulkan permintaan kematian mereka dan kemudian berurusan dengan Hun Dao. Meskipun Hun Dao adalah Raja Surgawi tingkat 8, Ye Chen yakin akan kemenangannya. Selama dia menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial dan kekuatan dari 4 Dao besarnya, dia akan mampu menjembatani kesenjangan itu. Karena kamu ingin membunuhku, maka mari kita bertarung hidup dan mati. Ye Chen menatap Paman Li. Bagaimanapun, aku juga penjaga keluarga Beigong. Bagaimana? Cukup. Paman Li mengangguk sedikit, dan tatapan rumit melintas di matanya. Kemudian, dia menoleh ke Dugu Fengchen dan berkata dengan lembut, identitasmu istimewa. Suruh bawahanmu bertarung. Dugu Fengchen, kamu bukan tandingannya, kata Beitang Wuyang, kamu tidak bisa melakukannya, jadi jangan repot-repot. Sialan. Dugu Fengchen sangat marah sehingga dia memecahkan cangkir di tangannya. Dia naksir Beitang Wuyang, jadi mendengarnya mengatakan itu tidak tertahankan. Hari ini, dia harus membunuh Ye Sitian. Beitang Wuyang tercengang. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dialah yang akan diuntungkan jika salah satu pesaing yang lebih kuat keluar karena konflik ini. Ye Sitian, keluarlah dan bertarung. Dugu Fengchen melompat keluar dan mendarat di arena. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen, yang telah meninggalkan arena. Lawan aku dan aku akan membuatmu merasa benar-benar putus asa. Ye Chen menghela nafas dan berjalan menuju arena. Dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah selama upacara pengorbanan Sol Rache, tetapi situasinya sekarang tidak terkendali. Bab 1399, Pertarungan Hidup atau Mati, Bagian 1. Aman Li dan wali keluarga Dugu, tolong tanda tangani kontrak hidup dan mati. Ye Chen mengeluarkan 2 kontrak hidup dan mati dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Tentang ini, wali keluarga Dugu ragu-ragu. Lebih baik tidak pergi sejauh itu. Berhenti di sini dan fokus pada upacara pengorbanan.
Paman kelima, apakah menurutmu aku tidak bisa membunuh Ye Xitian? Mata Dugu Fengchen dipenuhi dengan amarah. Kata-kata paman kelima mirip dengan Mosi tidak percaya pada kemampuannya untuk membunuh Ye Xitian. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa dia bukan tandingan Ye Xitian? Silakan tanda tangani. Aku tidak ingin pertarungan kita berakhir dengan memprovokasi keluarga Dugu tanpa alasan, lanjut Ye Chen. Penjaga keluarga Dugu masih ragu-ragu. Dugu Fengchen adalah putra kepala keluarga, dan jika sesuatu terjadi padanya, serahkan. Dugu Fengchen buru-buru menyambar kontrak hidup dan mati, menandatanganinya, dan melemparkannya ke Ye Chen. Dugu Fengchen adalah putra ketiga kepala keluarga Dugu. Dia berusia 18 tahun, dan seorang ahli alam raja surgawi tingkat ketiga. Dilihat dari ini, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi seorang jenius. Namun, temperamen dan kepribadiannya masih jauh dari kata memuaskan. Tampaknya dia terburu-buru untuk memesan tiket kereta ekspres langsung ke neraka. Dia memang sebanding dengan para tetua alam raja surgawi tingkat kelima atau keenam dari 100 sekte, tetapi apakah itu cukup untuk membunuh Ye Chen? Atau apakah dia pikir Ye Chen tidak akan membunuhnya? Sungguh orang yang menggelikan. Ye Xitian, serang aku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku terlebih dahulu karena kamu satu alam kultivasi utama di bawahku. Aku akan memblokir seranganmu, lalu aku akan membunuhmu. Dugu Fengchen ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer di depan Bei Tangyang. Pada saat ini, minat semua orang yang hadir dari 10 kekuatan utama terusik. Sebenarnya akan ada pertempuran hidup atau mati hari ini. Fei Yu Qiantian dan Hong Kun tampaknya sangat menghargai Dugu Fengchen, karena mereka sangat memahami kekuatannya. Bagaimana mungkin seorang tuan muda dari keluarga Dugu kalah dari penjaga alam semi surgawi tingkat keempat? Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, kecil ini akan mati di tangan Dugu Fengchen. Hun Dao tiba-tiba tertawa. Sayang sekali, aku sendiri yang ingin membunuhnya. Baiklah, aku bisa mencambuk mayatnya untuk melampiaskan amarahku. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kecil, menang atau kalah, kau tetap akan mati pada akhirnya. Hun Dao, kau berikutnya. Bersihkan lehermu sementara itu, kata Ye Chen dingin. Beraninya kau berani terganggu dalam pertempuran. Dugu Fengchen meraung. 18 pedang di sekelilingnya berubah menjadi 18 garis cahaya yang melesat keluar, meninggalkan bayangan di langit. Lapisan aura dingin mengelilingi pedang-pedang itu, dan bahkan dari jauh, Hua Tianfan dan Hua Difan dapat merasakan bahaya yang mematikan. Klang, 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 bang, bang, Ye Chen tidak ceroboh. Dia mengeluarkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa tingkat 7 dan bertarung. Artefak Raja Dewa tingkat 7 melawan senjata tingkat Raja Dewa tingkat 4, Ye Chen masih memiliki keuntungan yang cukup besar, tetapi pertarungannya agak sulit. Bagaimanapun, Dugu Fengchen memiliki 18 pedang tingkat Raja Dewa tingkat 4 dan dia adalah ahli alam Raja Dewa tingkat 4. Ye Xitian, kau tidak akan kalah, kan? Hua Difan sedikit khawatir. Dugu Fengchen terlalu kuat. Aku merasa dia bisa melukaiku dengan serius hanya dengan serangan biasa. Ya, Ye Xitian memang membunuh banyak ahli alam Raja Dewa, tetapi itu semua dengan bantuan paviliun pengawal langit dan beberapa boneka pelindung alam Raja Dewa. Hua Tianfan menelan ludahnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia takut Dugu Fengchen akan menantangnya begitu Ye Xitian dikalahkan, dan kepalanya akan menjadi sasaran berikutnya. Diam, kalian berdua, saya yakin guru akan menang. Bei Gong Ziyu menatap Paman Zheng dan Paman Li dan berkata, jika guru membunuh Dugu Fengchen nanti, ingatlah untuk menghentikan penjaga dari keluarga Dugu dan mencegahnya melakukan tindakan gegabah. Paman Li tidak menanggapi, tetapi Paman Zheng, di sisi lain, sudah tahu apa yang mungkin terjadi dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa Dugu Fengchen bukanlah tandingan Ye Xitian. Ye Xitian pernah melepaskan kekuatan yang cukup untuk menyaingi ahli alam Raja Surgawi tingkat 7, jadi kecuali Dugu Fengchen memiliki kartu truf yang sama, dia pasti akan kalah. Wus, wus, deru tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan panggung arena penuh dengan lubang akibat ledakan. Sosok Ye Chen dan Dugu Fengchen berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ribuan gerakan. Mereka bertarung langsung satu sama lain dengan tubuh fisik dan tubuh Raja Surgawi mereka. Bang, bang, setelah puluhan tabrakan berturut-turut, tubuh fisik Ye Chen secara bertahap mengalami cedera. Pedang Dugu Fengchen bahkan menusuk bahunya.
Dia tidak punya pilihan selain memanggil Nirvana Great Dao. Setelah itu, rune Buddha Nirvana yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Tinju Buddha. Dia melemparkan pukulan, dan jejak tinju itu perlahan-lahan meluas hingga menjadi puluhan kaki ukurannya. Ribuan Buddha melantunkan kitab suci pada saat yang sama, dan rune Buddha muncul dalam bentuk pita yang dengan cepat melilit Dugu Fengchen. Wus, wus. Mata Dugu Fengchen yang bangga segera mengandung jejak ketakutan. Tebasan matahari dan bulan. Serangan semesta. Ye Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mencengkeram tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dengan erat dan menusukkannya ke depan. Garis-garis ki tombak yang kuat berubah menjadi naga iblis yang menari-nari di sepanjang tengah arena. Arena itu berguncang hingga lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bang! Dada Dugu Fengchen tertusuk, dan darah mengalir keluar. Dia tampak seperti hantu, dan dia berlutut. Namun, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin dan sedih, "Kau memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Ye Xitian, bersiaplah untuk mati." Garis keturunan. Dia berdiri tiba-tiba, dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke langit. Bangun! Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan guntur meraung, saat hantu banteng setinggi 300 kaki muncul di belakang Dugu Fengchen. Itu berwarna merah darah dan tampak sangat kuat. Selain itu adalah garis keturunan tingkat kelima yang lengkap. Garis keturunan tingkat kelima, ya, aku akhirnya bertemu seseorang dengan garis keturunan yang lengkap. Ye Chen segera mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan memegang tombak Dewa Iblis penghancur jiwa di tangannya yang lain. Dia siap untuk fase terakhir pertempuran. Ditambah dengan hantu garis keturunan, Dugu Fengchen setidaknya sekuat ahli alam Raja Surgawi tingkat ke-6. Garis keturunanku baru saja terbangun, dan aku menggunakan hantuku untuk pertama kalinya. Seluruh tubuh Dugu Fengchen dikelilingi oleh energi haus darah. Tiba-tiba dia menatap Yumo dan berkata, "Awalnya aku ingin menggunakannya untuk menghadapi Yumo, tetapi sekarang, aku menggunakannya padamu. Kau seharusnya merasa terhormat."